Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Muhammad Bahaudin S.Hum M.Hum selaku mata kuliah dosen pengampu Bahsul Kutub, dan tak lupa teman-temanku kelas PAIA yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari saya yang berjudul Sifat Kepribadian Pendidik atau Amanah dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1185. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Khozainur Rahmania, NIM 2010110017. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Baik, langsung saja pada poin A, pendahuluan. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut, diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Karena itulah, fokus pendidikan diarahkan pada pembentukan kepribadian unggul dengan menitik beratkan pada proses pematangan kualitas logika, hati, akhlak, dan keimanan. Puncak pendidikan adalah tercapainya titik kesempurnaan kualitas hidup. Islam mengajarkan kepada umatnya menuntut ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan di mana saja tanpa batas waktu dan tempat, asalkan ilmu yang dipelajari bermanfaat bagi diri sendiri maupun kemaslahatan umat. Ilmu pendidikan merupakan alat di mana manusia akan selamat di dunia maupun akhirat. Seorang pendidik harus memiliki sifat kepribadian yang positif. Bagaimanapun alasannya, seorang pendidik harus memiliki sifat kelebihan dari anak didiknya, karena dia bertugas mendidik dan mengajarkan anak-anak didik, serta mengantarkannya menuju keberhasilan tujuan yang dicita-citakan, yakni memiliki kepribadian yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru, di samping keberadaannya sebagai figur contoh di hadapan anak didik, dia juga harus mampu mewarnai dan mengubah kondisi anak didik dari kondisi yang negatif menjadi yang positif. Poin B, pembahasan. Yang pertama ada kritik sanad. Sifat kepribadian pendidik amanah dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1185. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Quraibin haddatsana Talq bin Gunamin an Syarikin wa Qaisun an Abi Hasin an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adil amanata ila man nittamanaka wa la takhun man khanaka qala Abu Isa hada haditsun hasanun gharibun wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi ila hadzal hadithi wa qalu idza kana lirajuli ala akhara syai'un fadhaba bihi fa waqalahu indahu syai'un falaysa lahu ayyahbis bisa anhu biqadri ma dhahaba lahu alaihi wa rakhasa fihi ba'du ahli ilmi minat tabi'ina wa huwa qailus sawriyyi wa qala in kana lahu alaihi darahimu fa waqalahu indahu dananir falaysa lahu ayyahbisa bimakani darahimihi illa ayyaqa indahu lahu darahimu falahu hina idin bisa min darahimihi biqadri ma lahu alaihi. Artinya, telah menceritakan kepada Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Talq bin Gunam dari Syarik dan Qais, dari Abu Hasin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Abu Isa berkata, hadis ini hasan gharib, dan sebagian ulama cenderung untuk berpedoman terhadap hadis ini. Mereka mengatakan, jika seseorang memiliki sesuatu pada orang lain, lalu orang lain itu membawanya atau menggunakannya, kemudian ia pemilik mendapati sesuatu yang lain di sisinya atau orang lain, maka ia tidak boleh menahan atau mengambil darinya sesuatu yang lain tersebut, sesuai dengan kadar yang dibawa dari miliknya. Dan sebagian ulama dari kalangan tabi'in membolehkannya. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri yang mengatakan, jika seseorang memiliki beberapa dirham pada orang lain, lalu ia mendapat
lalu ia mendapati beberapa dirham miliknya pada orang lain tersebut berupa beberapa dinar, maka ia tidak boleh menahan atau mengambil beberapa dinar yang ia dapati sebagai ganti beberapa dirhamnya. Namun, jika ia mendapati beberapa dirhamnya pada orang lain itu masih berupa beberapa dirham, maka ia boleh menahan atau mengambilnya menurut kadar miliknya yang terdapat pada orang lain tersebut. Nah, dari hadis-hadis di atas terdapat urut-urutan dari sanad sebagai berikut. Yang pertama, Abu Hurairah, nama lengkapnya Abdurrahman bin Syahr. Yang kedua, Abu Sholih, nama lengkapnya Zakwan. Yang ketiga, Abu Hasin, nama lengkapnya Utsman bin Asim bin Husain. Yang keempat, Qais, nama lengkapnya Qais bin Ar-Rabi. Yang kelima, Syarik bin Abdullah bin Abi Syarik. Yang keenam, Tolik bin Gonam bin Tolik bin Muawiyah. Dan yang ketujuh, Abu Quraib dengan nama aslinya Muhammad bin Al-A'la bin Quraib. Yang kedua ada kritik editais. A. Kajian linguistik. Kajian ini merupakan kajian yang menggunakan prosedur-prosedur gramatika bahasa Arab. Pada kajian linguistik, penulis lebih menekankan pada pembahasan adil amanata ila man tamanaka wala tahun manhonaka. Adin adalah bentuk fi'il yang menyimpan fa'il berupa anta. Al-amanata adalah maf'ul bih dibaca nasyab. Alamat nasyabnya fathah karena isim mufrad. Ila adalah huruf jar. Man adalah isim maf'ul yang dijarkan oleh ila, namun secara harokat tetap sukun dikarenakan ia bersifat mabni. Yang kedua, i'tamana adalah bentuk fi'il mandi yang menyimpan fa'il mustatir yang kembali kepada min dan ka. Adalah isim domir yang berada pada mahal nasab menjadi maf'ul dari fa'il mustatir tersebut. Wa adalah huruf asyaf. La tahun adalah fi'il nahi yang menyimpan fa'il berupa anta. Yang seterusnya, min adalah isim mausul yang menjadi maf'ul dan silahnya adalah khonaka. Khona adalah fi'il madhi yang menyimpan domir anta. Ka adalah isim domir yang berada pada mahal nasab menjadi maf'ul dari fa'il mustatir tersebut. Yang B, kajian tematis komprehensif. Nah, kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafadz maupun maknanya. Yang pertama, hadis riwayat Abu Dawud nomor 3067. Yang kedua, hadis riwayat Abu Dawud nomor 3068. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad nomor 14.877. Dan yang keempat, hadis riwayat Darimi nomor 2484. C. Kajian konfirmatif. Hadis yang diuraikan di atas merupakan landasan untuk amanah dan tidak khianat. Hal tersebut senada dengan ayat Al-Quran. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 58, surat Al-Mu'minun ayat 8, surat Al-Ma'arij ayat 32, surat Al-Ahzab ayat 72, dan surat Al-Anfal ayat 27. D. Analisis realitas historis. Rasulullah memiliki komitmen yang tinggi dalam untuk menegakkan amanah dengan tidak ikut-ikutan berkhianat jika ada orang lain yang berbuat khianat. Beliau bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ungkapan terakhir bisa berarti jangan berbuat khianat saat orang lain berkhianat. Jangan ikut-ikutan korupsi apabila orang lain korupsi, agar hidup aman dan tentram tanpa dikejar-kejar rasa bersalah. Secara hakikat, sesungguhnya manusia telah dianugerahi sifat-sifat kepantasan atau solahiyah untuk menerima amanah, yaitu dianugerahi akal yang bisa mempertimbangkan perbuatan baik dan buruk. Oleh karena itu, untuk memelihara amanah yang diberikan Allah atau masyarakat, dibutuhkan jiwa yang betul-betul jujur dan juga teguh serta kuat menegakkannya. Kita tidak boleh mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita, baik amanah itu dari orang lain maupun keluarga diri sendiri, sekalipun amanah itu berasal dari non-muslim. Analisis generalisasi. Amanah secara etimologis atau pendekatan kebahasaan atau lunggawi dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari amina amanatun yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Namun, dalam penggunaannya di bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab, kata ini juga menjadi dua kata yang berdekatan, yakni amanat dan amanah. Khianat adalah menggunakan sesuatu secara dolim. Dolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menurut syariat adalah merusak perkara yang baik. Ada juga yang mengatakan dolim adalah menggunakan barang milik orang lain melewati batas. Syekh Al-Munawi Al-Hadis di atas juga menjelaskan bahasa
ketika kita dikhianati seseorang, janganlah kita membalas dengan mengkhianatinya juga. Karena kalau seperti itu sama halnya kita melakukan perbuatan tercela, yakni khianat. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran, karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah sesuatu yang berat bagi setiap jiwa. F. Kritik praksis. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya menjaga amanah yang telah dipercayakan sebagai seorang pendidik. Kita harus dapat amanah dalam menjalankan tugas yang telah diberikan agar anak didik dapat meniru perilaku pendidik. Walaupun terkadang sering dikhianati oleh anak didik atau wali, tetapi sebagai seorang pendidik harus menjaga amanah yang telah diterima dan menyampaikan kewajiban yang harus disampaikan. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan, termasuk di dalamnya segala yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta ataupun ilmu pengetahuan dan sebagainya. Seorang pelajar memikul amanah, maka dia wajib menjaga waktu dan memperhatikannya pelajarannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga seorang guru memikul amanah, maka dia memberikan pelajaran kepada murid-muridnya menurut cara yang baik untuk kemajuan muridnya. Yang terakhir yakni kesimpulan. Sebagian manusia yang hidup di zaman akhir yang degradasi moral semakin pesat menjangkiti setiap elemen masyarakat. Selayaknya harus memiliki sifat amanah, karena sekarang ini korupsi kian merajalela baik di instansi pemerintahan maupun pendidikan. Salah satu faktornya karena tidak amanah dalam mengemban jabatan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian maupun tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.